Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Xi Zifeng menggigit bibir bawahnya. Awalnya ia datang ke sistem bintang aliansi bersama keluarganya. Namun ia terdampak oleh keruntuhan besar sebelumnya dan terlempar jauh. Kecantikan Xi Zifeng menarik perhatian para kultivator aliansi. Seseorang segera mengejarnya. Xi Zifeng sangat cemas saat ia melarikan diri dengan gigi terkatup rapat. Namun akibat benturan sebelumnya ia terluka. Ditambah lagi dengan pelariannya yang cepat, hal ini memperparah lukanya. Cultivator wanita, All Heaven ini akan menjadi tungku kultivasiku yang ke-19. Haha, aku belum pernah merasakan wanita All Heaven sebelumnya. Sepertinya aku datang ke sini dengan sia-sia. Pria paruh baya itu tertawa dan pedang terbang di bawah kakinya bergerak lebih cepat. Melihat jarum emas hendak menusuk punggungnya, Xi Zifeng segera berbalik dan membentuk segel. Kilatan cahaya perak muncul, berusaha menghentikan jarum emas itu. Namun jarum emas itu terlalu kuat. Begitu jarum itu menyentuh cahaya perak, Xi Zifeng merasakan hantaman yang kuat, lalu ia batuk darah dan terdorong mundur. Saat itu, tubuh pria paruh baya itu bergetar hebat, hanya dengungan yang terdengar di telinganya, seolah-olah ia terisolasi dari dunia. Yang ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Ia tanpa sadar mundur. Pada saat ini, gelombang dahsyat berkobar di hati pria paruh baya itu, dan ketakutan yang tak berujung langsung menenggelamkannya. Ia jelas merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Seolah-olah ada kehendak yang merasuki tubuhnya melalui telinganya. Dan tanpa ampun mengendalikan tubuhnya untuk mundur. Ini pertama kalinya pria paruh baya itu merasakan hal ini. Ketakutan, ia tak peduli lagi. Meskipun ia mundur dengan cepat, ia tak berani melawan sama sekali. Dan tiba-tiba, badai raksasa telah terbentuk di hadapan Xi Zifeng dan menghempaskan mereka semua. Saat mereka mundur, suara letupan terdengar saat para kultivator yang tubuhnya tak mampu menahan tekad itu. Mati dan tubuh mereka pun runtuh. Bahkan jiwa asal mereka pun tak mampu melarikan diri dan hancur bersama tubuh mereka. Jiwa mereka pun tak mampu memasuki siklus reinkarnasi dan dipaksa keluar dari kehampaan. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam yang terbang ke tubuh Wang Lin dan tersegel di dalam 18 lapisan neraka. Wang Lin dengan tenang menatap beberapa kultivator yang mundur dengan cepat. Tatapan mata pria paruh baya itu menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Seolah-olah ada suara tangisan di kepalanya yang membuatnya yakin bahwa ini adalah salah satu kekuatan All Heaven. Semua kultivator benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan Wang Lin. Jiwa asal pria paruh baya itu terbang keluar dan menghilang dengan cepat. Tepat saat ia akan mati, sebuah suara feminin terdengar dari kehampaan. Kau memang pantas menjadi dewa petir surgawi, sumuh. Saat suara feminin itu muncul, seseorang datang dari bintang-bintang yang jauh. Orang yang berbicara adalah kultivator 6 jari. Jiwa asal lelaki paruh baya itu dipenuhi rasa takut dan dia hendak melarikan diri. Ekspresi Wang Lin tampak netral saat ia melambaikan tangan kanannya. Embusan angin muncul di hadapannya dan langsung berubah menjadi tebasan surgawi. Yang tak terhitung jumlahnya, angin itu mengejar jiwa asal yang akan melarikan diri. Aku tidak peduli kau ingin membunuhnya, tapi jangan di depanku. Suara Wang Lin terdengar datar. Setelah selesai berbicara, dia bergegas menuju Zhou Tian dengan tatapan membunuh. Kultivator berjari 6 itu menunjukkan senyum aneh dan juga menunjuk dengan tangan kanannya. Bayangan yang tak terhitung. Jumlahnya yang membentuk jubah di belakangnya menyerbu ke arah tebasan surgawi Wang Lin. Lagi pula, Wang Lin hanya menggunakannya secara tidak sadar dan tidak memahami hukum, sehingga kekuatan sebenarnya dari Heavenly Chop tidak dapat ditampilkan. Namun saat ini situasinya sangat berbeda. Heavenly Chop mampu menebas semua hukum. Saat ia menerjang, semua bayangan yang bersentuhan dengannya langsung runtuh dan menghilang. Dalam sekejap mata, semua bayangan menghilang dan Heavenly Chop melesat langsung ke jiwa asal. Kultivator berjari 6 itu, dalam sekejap, semuanya menyatu menjadi bola hitam kecil. Aura yang dapat mengguncang. Pikiran seseorang terpancar dari bola kecil itu dan menyelimuti area tersebut. Bola itu melesat dengan cepat dan menuju ke arah Heavenly Chop. Bola itu tampaknya mampu menembus kehampaan dan langsung mendekati Heavenly Chop. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh seseorang yang ingin aku, pelayan jiwa Zhou Tian, selamatkan. Ekspresi Wang Lin datar, bahkan tanpa menatap Zhou Tian. Ia melangkah maju. Adegan ini mengejutkan Zhou Tian, tetapi kemudian pupil matanya langsung menyusut. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari udara dan mengepalkan tangan kanannya. Ia melayangkan pukulan dan terdengar suara dentuman keras.
Mata Zhou Tian berbinar saat ia menatap Wang Lin. Cahaya aneh di matanya semakin kuat. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Xi Zifeng yang sedang menyaksikan semua ini. Beberapa bayangan terbang keluar dari belakang Zhou Tian dan menerjang ke arah Xi Zifeng. Kau ingin menyelamatkan wanita ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saat suara Zhou Tian menggema, bayangannya mendekati Xi Zifeng. Wajah Xi Zifeng memucat dan dia segera mundur. Zhou Tian tersenyum saat mengamati ekspresi Wang Lin dengan saksama. Namun, ia tidak melihat kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Tidak ada perubahan pada ekspresi Wang Lin saat ia menatap Zhou Tian dengan dingin dan melangkah. Murid Zhou Tian mengecil dan dia langsung mundur tanpa ragu-ragu. Bayangan muncul di samping Xi Zifeng. Lalu Wang Lin melemparkan tinjunya. Bayangan-bayangan itu langsung runtuh. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh dunia. Puluhan ribu bayangan ilusi semuanya hancur. Seketika itu Zhou Tian bergetar lalu tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Garis hitam muncul ketika dia berteriak, "Jiwa, bunuh!" Saat dia mengucapkan dua kata itu, sebuah pola hitam tampak keluar dari wajahnya. Sebuah cincin hitam segera muncul di atas kepalanya. Saat cincin hitam menyentuh tubuh Wang Lin, itu berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Namun semua hancur saat memasuki tubuh Wang Lin. Kecepatan Wang Lin tidak melambat sama sekali. Dia tiba sebelum Zhou Tian dan melemparkan pukulan ke arah Zhou Tian. Saat Zhou Tian mundur, Wang Lin mengambil langkah dan bergabung dengan dunia. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia di sebelah Zhou Tian, dan dia menendang dengan kaki kanannya. Tendangan Wang Lin begitu cepat dan mengenai kaki kanan Zhou Tian cukup keras. Tubuh Zhou Tian runtuh setelah terkena tendangan dari Wang Lin. Bayangan ungu segera bergegas keluar dari tubuh Zhou Tian menuju Wang Lin. Zhou Tian akan mengambil tubuh ini. Bayangan ungu itu langsung memasuki tubuh Wang Lin menyerbu ke arah jiwa asalnya. Namun tepat saat bayangan ungu ini mendekati jiwa asal Wang Lin, aura kuno yang menyatu dengan jiwa asal Wang Lin ini membentuk reaksi yang tak terbayangkan. Seolah-olah bayangan itu telah bertemu musuh alami mereka dan ingin meninggalkan tubuh Wang Lin. Namun tepat saat mereka keluar, jiwa asal Wang Lin tiba. Jiwa asal guntur naga kuno membuka mulutnya. Beberapa bayangan tidak bisa melarikan diri dan dimakan oleh jiwa asal Wang Lin guntur naga kuno. Mari kita gunakan kamu untuk menguji kekuatan mantraku. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan berkata, "Magic Arsenal." Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan Magic Arsenal. Semua bayangan itu adalah orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Mereka tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi dan dipenjara di 18 lapisan neraka. Zhou Tian melihat segalanya di depannya. Pikirannya bergetar dan syok memenuhi matanya. Ada seseorang yang memiliki ekspresi suram dan dikelilingi oleh kabut hitam. Sosok itu terkadang menampakkan diri dan menimbulkan rasa dendam yang kuat. Ada ratusan jiwa surgawi di sekitarnya. Gabungan energi spiritual dan dendam surgawi yang kaya bisa membantai surga. Saat Zhou Tian melihat para dewa, ketidakpercayaan memenuhi matanya dan dia menangis. Ini adalah jiwa para dewa. Dia menghabiskan hidupnya mempelajari Dao jiwa, sehingga dia bisa mengenali mereka secara sekilas. Ada juga jiwa keluarga Yao yang memberikan niat membunuh yang kaya. Mantra macam apa ini? Terlalu menakutkan. Ia mampu memenjarakan begitu banyak jiwa dan tidak membiarkan mereka memasuki siklus reinkarnasi. Ini jelas mantra iblis. Adegan ini mengejutkan pikiran Zhou Tian dan membuat keterkejutannya mencapai puncak. Namun apa yang terjadi setelahnya adalah apa yang benar-benar membuatnya kehilangan akalnya. Saat orang berambut merah ini muncul, Zhou Tian terkejut sesaat. Kemudian dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Leluhur darah planet Tianyun. Kulit kepala Zhou Tian menjadi mati rasa dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Dia membuang pikiran untuk membunuh Shumu. Bukannya dia tidak ingin membunuh, tetapi dia tidak bisa. Dan dia juga mengenal leluhur darah. Dan karena keterkejutan ini, hatinya langsung menjadi malu-malu. Leluhur darah adalah seorang pembudidaya nirvana pembersih. Tapi dia dibunuh oleh Shumu. Saya tidak bisa menolak orang ini sama sekali. Saya harus melarikan diri. Wang Lin menunjuk ke arah Zhou Tian dan dengan tenang berkata, "Tarik orang ini ke dalam 18 lapisan neraka." Wajah Zhou Tian menjadi pucat dan dia segera mundur. Namun pada saat ini, anggota keluarga Yao dan ratusan orang langit mengelilinginya. Mereka benar-benar menutup jalan mundur Zhou Tian. Namun Zhou Tian mengeluh dalam hatinya. Awalnya, dia ingin memiliki Wang Lin, tetapi karena armor kulit dewa kuno, dia ditolak dan sedikit terluka. Ya biasanya ini tidak akan menjadi masalah.
Tetapi jiwa asal Wang Lin begitu sengit dan langsung melahap jiwanya. Akibatnya dia harus mundur, tetapi tepat ketika dia meninggalkan tubuh Wang Lin dan hendak menggunakan mantra, dia melihat mantra yang membuatnya kehilangan akalnya. Ada gelombang jeritan menyedihkan, dan leluhur darah tampaknya menjadi binatang primal saat ia meraih sejumlah besar bayangan Zhou Tian dan menyeret mereka ke dalam kabut. Ratusan langit di sekitarnya melakukan hal yang sama. Dalam hampir sekejap, semua bayangan Zhou Tian ditangkap. Tidak ada yang bisa melarikan diri dan Zhou Tian tewas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.